Ini yang mengerikan ya, saudara ya. Yang mengerikan ini ya, apakah nanti dengan apa yang terjadi dengan Jokowi ini ketika dia sudah mulai ngomong dua hal ini ya, kita lihat ya. Kita lihat di dalam 1 tahun terakhir ini ya. Karena 2023 ini memang mengerikan sekali, saudara ya. Ini Oparai kelihatannya mau ngomong nih, Oparai nih. Oparai mau ngomong boleh nih, Oparai. Lanjut, satu lagi, biar rame, satu lagi. Kalau ada yang mau bicara boleh satu lagi atau dua ya, maksimum dua. Maksimum 30 menit kita harus selesai dan 30 menit. Siapa lagi yang mau bicara boleh ya? Satu lagi sebentar. Tapi ini yang mengerikan ya, saudara ya. Yang mengerikan ini ya, apakah nanti dengan apa yang terjadi dengan Jokowi ini ketika dia sudah mulai ngomong dua hal ini ya, kita lihat ya. Kita lihat di dalam 1 tahun terakhir ini ya. Karena 2023 ini memang mengerikan sekali, saudara ya. Saya cuma menyayangkan gereja di framing dengan ketakutan dan memframing jemaahnya dengan ketakutan. Seharusnya apa yang dikatakan Jokowi ini bersambut ya. Pengakuan permintaan maaf, pengakuan akan kesalahan negara kepada putra bangsa. Dua, ya, bahwa ibadah itu pelarangan ibadah itu melanggar konstitusi, dilakukan oleh siapapun apapun alasannya itu melanggar konstitusi. Harusnya disambut langsung sama gereja, harusnya. Kalau gerejanya nggak geblek ya. Kalau Tapi kalau gerejanya sudah terima hibah juga PGI-nya bagaimana Pak? Oh ya geblek, memang dasar gereja geblek itu memang. Wah, makanya saya kok melihat gereja-gereja PGPI ini kok ya emang gereja geblek ya. Aduh, nggak tahu dah ini. Ya, selama ini kan kita melihat Pak Paul, kalau ada penutupan gereja, PGI diam, yang lain-lain diam. Kenapa gitu? Kadang-kadang kita bingung ya. Apa mereka takut? Apa mereka nggak sadar hak konstitusionalnya? Saya tahu sesudah dibuka Pak Santi Amer ini, ada hibah rupanya di situ Pak. Ada hibah di balik itu gitu. Makanya semua diam gitu. Jadi masyarakat dibuat berputar-putar, sulit beribadah gitu, sementara mereka menikmati uangnya gitu Pak Paul. Gitu. Benar. Itu yang memang geblek itu memang. Coba Pak Galaksi Amerika silakan. Suaranya belum dinyalain Pak. Mikrofonnya. Ya. Alright. Oke. Jadi ini bagus sekali ide-ide yang masuk untuk bisa mempersiapkan serangan-serangan balik yang bisa menegakkan kembali akal sehat dan otak waras. Jadi usul pastor yang mengenai 1 menit ya, itu ya. Short itu bagus sekali idenya. Tapi kalau bisa itu diperbanyak variasinya di dalam wujud misalnya pembicara-pembicara yang agak sedikit berbeda untuk bisa memberi warna yang lebih kaya kepada masyarakat kita yang begitu majemuk. Dalam artian misalnya saja pembicara kita yang mau kita kemukakan misalnya seperti Pak Santi Amer, itu memang bisa merupakan satu pendekatan yang bagus untuk orang-orang kita dari Sumut misalnya. Tapi juga suara yang merdu dan betul-betul menarik seperti suaranya Pak Para Kebenaran juga bagus, ini bisa dipakai sebagai model, sebagai salah satu alternatif yang bisa dikemukakan untuk pokok pikiran yang diajukan yang sama, tapi yang membawakannya agak berbeda, dan seterusnya dengan ibu-ibu kita yang bisa juga berpartisipasi di dalam short ini. Jadi bukan cuma satu aja, ada beberapa yang kita sebarkan. Dan ini memang perang informasi ini merupakan medan perang yang akan tetap hangat dan bisa sangat bermanfaat kita. Manfaatkan juga, Pak. Kira-kira intinya begitu, Pak.
Iya, luar biasa. Tapi itu tetap nanti bikin beberapa variasi karena beberapa ada satu video Pak Santi Amar tadi yang main bagus sudah saya potong itu, yang si Surya Paloh kena virus aneh itu. Ya. Dan Eh, apalagi kalau Pak Santi Amar bicara dalam lagu Ambon, tuang apa tuang kampung. Nah, itu bisa menarik orang-orang Ambon. Ya. Itu. Makanya dalam bahasa daerah juga katong harus belajar toh. Jadi orang yang di Nusantara ini juga mengerti katong pun bicara itu dia. apa. Jadi jangan Siap. mereka anggap semua ini cuma orang Jawa aja. Misalnya Yo, ada siap komandan. Siap. versi pastor yang bicaranya medok Jawa. Ah, itu kan pendekatannya kepada orang Jawa nggak takut. Kira-kira begitu Pak. Jadi Betul, menarik betul. gitu. Danke. ini Ketua Galarua, Bulis malah belum bicara dari tadi nih. Mana nih Ketua Galarua nih? Halo, Ko Paul. Ya, Lukulio, lanjut. Ko Paul. Ini Ko Paul, yang aku percaya itu Tuhannya siapa yang takut-takut itu? Apakah ini gereja-gereja yang takut berjuang itu Tuhannya rasa takutnya dia, Yesus yang takutan atau bagaimana gitu? Yang tanya, kan bingung kita. Beriman, apa arti beriman itu? Gerejanya beriman. Soalnya definisinya ayatnya cerdik seperti ularnya beda sih soalnya Lukulio. Kalau di dalam komunitas kita yang namanya cerdik seperti ular itu artinya kita paham firman Tuhan. Sama seperti ular ketika dia bacain firman Tuhan kepada Tuhan Yesus. Begitu pahamnya dia firman Tuhan. Ya kan? Tapi mereka buat gereja yang namanya cerdik seperti ular itu artinya lihai, licik, akal-akalan. Itu loh. Definisi cerdik seperti ular ini sudah beda. Sama ya, pedang bermata dua. Oh, yang firman Tuhan itu nyapet sana, nyapet sini. Makanya mereka kalau dengar suara Tuhan ngawur-ngawuran. Ya kan, gereja-gereja ini kan dengar suara Tuhan, penglihatan, apa segala macam nubuatan. Kacau. Kenapa? Karena Ibrani 4 ayat 12-nya nafsirkannya salah. Pedang bermata dua, ayatnya sudah jelas ditulis apa? Sama seperti pedang bermata dua yang memisahkan jiwa dengan roh, bukan nyabet sana sini. Itu untuk yang khotbah dan untuk yang mendengarkan salah. Pedang bermata dua itu artinya memisahkan akal budi, ya, memisahkan jiwa dengan roh. Makanya nubuatan di gereja itu penglihatannya itu yang kata sing aneh-aneh, sementara tetap ketakutan gerejanya. Dapat penglihatan. Kalau dapat penglihatan kan harusnya kan dia berani kan kayak saya kan. Kenapa saya berani? Kenapa saya waktu itu berani ngedan? Nggak bakal rusuh Indonesia, nggak bakal rusuh gara-gara nggak bakal. Kenapa? Karena saya sudah dapat penglihatan. Itu loh namanya penglihatan. Penglihatan dan kan kita sudah tahu penglihatan kan artinya kan kita sudah nebak apa yang akan terjadi. Sehingga kita kan nggak usah takut, hajar selama dalam batas-batas yang Tuhan bataskan buat kita kan. Dalam tracknya hajar. Nah gereja dapat penglihatan sing orang-orang kok. Penglihatannya yang ujung-ujungnya katanya Yesus punya anak kembar, istrinya 4, segala macamnya ngedan-edan kok. Dan mungkin ini sih Paul. Kan kayak satu kejadian itu kan tinggal pilihan. Kalau hidup kita berada dalam sisi Tuhan, sekalipun itu terjadi, ya wes rapopo kan gitu. Iya betul. Kenapa harus takut kalau memang itu sudah ada penglihatan, apapun yang terjadi selama Tuhan beserta jalan kan? Betul. Tapi kalau jangan takut, entah kata firman Tuhan apa, entah kamu menganan atau mengiri. Betul. Jangan takut. Dan yang kita tahu, yang takut itu yang bersalah kok. Nah, itu tadi. Apakah, pertanyaanku ya jadi kayak gini, apakah gereja takut karena... Bentar, saya kayak dejavu nih kamu ngomong begini ya, sebentar. Sebentar, jadi begini, nah ini ya, ini benar-benar ya. Selalu ngomong ya, ini saya tunjukkannya dalam gambar ya, saudara ya. Ini tadi langsung mengingatkan saya di si Lukulio nih ya. Aduh, saya mau tampilkan rekening lupa ya. Aduh, mau saya tampilkan rekening Damaris, saya lupa malah. Ya, saudara ya. Besok deh ya rekening Damaris saya tampilkan. Tadi saya lupa nih ya. Besok saya tampilkan rekening Damaris. Ya. Ada yang namanya kasih. Ada yang namanya kebencian.
Ya, orang kalau benci, ya maka dia jadi takut. Karena takut maka dia jadi paranoid. Orang kalau punya kasih, ya dia akan jadi waspada. Karena waspada dia akan jadi berhikmat. Beda kan? Yang satu berhikmat, saya berhikmat, ya, karena saya punya cinta. Gereja paranoid, ya kan? Karena di dalam mereka sih kebencian, ya, ya kan? Nggak ada cinta di dalam gereja, mereka nggak mau kasih makan orang. Kalau saya karena saya punya kasih, sehingga yang saya lakukan adalah dengan hikmat. Oh, saya ngantem sana sini, tapi saya dengan hikmat. Bukan cerdik seperti ular, bukan. Berhikmat, cerdik seperti ular. Saya tahu firman Tuhan, tapi saya juga tulus seperti merpati. Saya punya firman Tuhan bukan buat cari pembenaran, tapi untuk cari kebenaran. Karena merpati juga tahu firman Tuhan, ular juga tahu firman Tuhan. Ular mencari pembenaran, merpati mencari kebenaran. Kita harus tulus, harus mencari kebenaran. Jangan buat cari benar, buat cari ngeyel. Kayak orang-orang Islam kalau baca firman Tuhan, buat cari ngeyel. Ya, ada hikmat. Karena saya punya kasih, sehingga saya waspada. Apa yang saya lakukan dengan segala kewaspadaan, dengan segala intelijen yang bisa saya kumpulkan. Sementara gereja, karena dia tidak punya kasih, dia pasti adanya kebencian. Makanya gereja sama gereja bunuh-bunuhan, rebutan donasi. Ya, sesama YouTuber rebutan donasi. Ya kan? Kenapa? Dia paranoid. Ya kan? Kenapa dia takut? Karena nggak punya kasih. Coba dia punya kasih, nggak bakal takut. Kalau dia punya kasih, dia nggak akan takut. Dia pasti waspada. Kalau artinya apa? Kalau dia punya kasih waspadanya, waspada, dia tahu semua orang bisa jahat, tetapi dia punya kasih, sehingga dia akan berhikmat. Bagaimana saya tetap mengasihi tanpa saya harus dilukai. Kalau orang punya kebencian, karena dia punya ketakutan, dia nggak urusan orang, hantam dulu. Sebelum dia hantam, saya hantam dulu, kan begitu ngomongnya kan. Kalau saya bukan masalah siapa menghantam dulu, ya waspada. Ya dua-duanya jangan terluka. Sehingga saya berhikmat. Kalau orang punya kebencian, hantam dulu. Sehingga nggak salah hantam dulu. Padahal banyak kali yang dihantam orang yang nggak bersalah justru. Itu orang paranoid. Karena dia penuh kebencian. Fitnah dulu. Yang penting keras-kerasan suara ngomong dulu. Fitnah dulu orang lain. Yang penting dia paling banter suaranya. Ya. Ya kan? Betul. Yang penting ya kayak kejadian kayak dejavu yang tentang kejadian terminologi orang Farisi itu kan. Orang Farisi ngomong firman Tuhan kenceng banget kan. Tapi dengan seorang janda yang memberikan 1 koin, betul, apa yang dia punya, dia tidak takut besok mau makan apa, tetapi dia mau jadi berkat untuk persembahan untuk Tuhan. Dan sekarang tinggal gereja punya hati, dalam arti gereja cuma ngomong tentang kasih, tanpa memperjuangkan kasih itu dan eksekusi tentang bagaimana mengasihi Tuhan yang sebenarnya itu lewat memperjuangkan ya gereja yang lain, saling menopang, ataukah malah yang terjadi saat-saat ini, begitu ada gereja masalah, oh ya itu sudah diurus sama gereja lain, oh ya itu kita harus berhikmat tanpa kita melakukan nggak melakukan apa-apa. Kadang kan jemaat kadang mempertanyakan juga kan di beberapa gereja ini gimana, oh ya sudah diurus sama pihak teman kita dari sinode ini A, B, C, D, F, tanpa gereja itu berbuat apa-apa gitu. Jadi ya perlu kita pertanyakan itu tadi kan gimana kita punya hati seorang janda itu mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, atau mau belajar memberikan untuk roh duniawi kita, roh manusia kita, roh daging kita yang penuh ketakutan, dan yang kita sembah Yesus yang lain, Yesus yang nggak berhikmat, yang nggak memiliki kasih yang dapat merubah segala sesuatu. Kan firman Tuhan juga ngomong iman itu masalahnya. Ya, cuman retorika tok gitu loh. Jadi nggak mau belajar benar-benar mencintai. Makanya saya nggak respect dengan gereja-gereja seperti itu. Makanya itu hampir diurapan, nggak ada urapannya itu, kurapan dia. Serius ya, percaya saya. Karena pengurapan itu bukan karena orang terus diolesin pakai minyak, orang diurapi terus dia berkuasa, enggak ya. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru tuh minyak urapan itu buat orang sakit. Ya 3 kali disebut ya. Yesus mengurapi orang sakit dengan minyak. Terus orang Samaria itu mengurapi orang yang Yahudi yang dipukulin itu dengan minyak. Terus yang di dalam Yakobus 5, pengurapan minyak itu untuk orang sakit.
Ya, jadi saya juga jadi pendeta dulu pakai minyak ya. Tapi bukan karena itu. Tuhan mengurapi saya sendiri langsung ketika saya mengalami percobaan dengan Tuhan. Kamu hambaku, kamu lakukan apa yang aku perintah. Saya udah minta mati dulu ya. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan seperti itu, mana ada pengurapan, dia nggak ada. Pengurapan iya. Kita nggak perlu takut sama hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Yang hamba-hamba Tuhan yang serakah, yang bergaya hidup mewah. Anda nggak perlu takut, saudara ya. Ya percaya saya, dia nggak ada pengurapan Tuhan di situ. Ya hamba-hamba Tuhan yang bergaya hidup mewah itu nggak ada pengurapan Tuhan di sana. Nggak ada. Ya, dia bisnis, dia dagang gereja. Ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang bergaya hidup mewah, dia dagang gereja. Saya masih bisa memaklumi pengusaha yang berhidup mewah. Bisa, kenapa? Ya karena orang namanya orang, pengen menikmati apa yang dihasilkan dengan keringatnya. Tapi kalau pendeta mau dia duitnya banyak kayak apa, bergaya hidup mewah, sorry, ya, saya anti, ya, nggak bisa terima. Ya, bukan iri, bukan ya, bukan urusan iri, tetapi dia bukan hamba Tuhan, dia hamba uang. Langsung Pak SK lalu Bung Beta ya.